Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke, bisa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelasnya siapa? Angkat tangan. Ya, tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa teman-temannya ya. Sikap berdoa. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Sekarang coba dilihat kanan dan kiri temannya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Faiza. Faiza kenapa? Sakit. Ya, semoga kita doakan bersama-sama. Semoga Mbak Faiza segera pulih dan bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala bersama kalian ya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita ke materi pembelajaran, sekarang saya mau cek dulu semangat kalian pada pagi hari ini. Coba ya, tepuk semangat. Sekarang kita buat perjanjian terlebih dahulu ya. Pertama, jangan ada barang apapun di atas meja kecuali buku dan alat tulis. Setuju? Setuju. Selanjutnya yang kedua, jika ada yang mau bertanya, harus pernah makan daging sapi? Suka? Kira-kira kalian suka makan daging sapi itu yang sapinya besar apa yang kecil? Besar. Supaya sapi itu menjadi besar, kita harus kasih apa? Apa makanan sapi? Ya, makanan sapi adalah rumput. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara sapi dan rumput, yaitu hubungan makan dan dimakan. Antara sapi dan rumput itu membentuk suatu rantai makanan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang rantai makanan. Dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari rantai makanan. Yang kedua adalah menentukan peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang ketiga adalah menyusun urutan rantai makanan berdasarkan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, ekosistem. Rantai makanan sendiri itu dibagi menjadi 3 peranan. Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen. Dan yang ketiga, apa? Yang ketiga adalah pengurai. Coba diingat-ingat. Peranan dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, pengurai. Oke. Selanjutnya, apa sih produsen? Ada yang bisa menjawab? Apa sih itu produsen? Produsen adalah tingkatan terendah dalam rantai makanan. Apa sih pengertian dari produsen itu? Ada yang bisa? Apa? Contoh produsen, apa contoh produsen dalam rantai makanan? Yang paling bawah, apa? Ya, contoh produsen itu rumput, apalagi akan menguraikan jasad atau rubah yang sudah mati menjadi humus. Oke, selanjutnya saya tanya terlebih dahulu. Tadi rantai makanan dibagi menjadi berapa? 3, apa saja? Produsen, konsumen, dan pengurai. Sekarang saya punya sesuatu di sini. Ini ada
Apa? Monyet. Ini? Ini? Jamur. Ini? Kira-kira di antara keempat ini siapa sih yang jadi produsen? Pohon apel. Selanjutnya yang jadi konsumen tingkat 1, pohon apel ini dimakan sama siapa sih nanti? Pohon apel dimakan oleh monyet. Selanjutnya monyet dimakan oleh harimau. Dan selanjutnya harimau akan diuraikan oleh diuraikan oleh jamur. Sekarang saya minta ada 4 orang yang maju. Siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ayo maju berempat. Pilih kamu mau pegang yang mana? Kamu mau pegang yang mana? Nih, mau yang mana? Nih. Coba ditunjukkan ke teman-temannya. Tunjukkan sini. Coba sekarang diurutkan. Siapa yang urutan pertama produsen? Siapa? Ya, rumput. Yang kedua, yang tahu apa itu fitoplankton? Kalian pernah lihat SpongeBob nggak? Ya. Fitoplankton ini adalah makhluk yang kecil, makhluk hidup yang kecil sekali yang berada di laut. Dan dia bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan kalau zooplankton, dia sama seperti fitoplankton, dia juga kecil, hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Tapi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi zooplankton akan memakan apa? Ya, zooplankton akan memakan fitoplankton. Dan kira-kira di antara ketiga hewan ini, ikan besar, ikan hiu, dan ikan kecil, siapa sih yang akan memakan zooplankton? Ikan kecil. Dan selanjutnya siapa sih yang akan memakan ikan kecil? Ya, ikan besar. Dan selanjutnya siapa sih yang akan memakan ikan besar? Hiu. Dan yang terakhir, siapa sih yang akan memakan bangkainya? Cacing laut. Oke, kalian udah paham berarti ya tentang cara menyusun rantai makanan. Berarti harus diawali oleh yang kedua, yang ketiga. Oke, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Tepuk 3. Oke, kalian sudah konsentrasi. Sekarang saya akan membagikan 3 LKBD. Tapi sebelum saya bagikan terlebih dahulu, saya akan minta kalian untuk angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Sudah? Sekarang tunjuk satu teman kalian yang akan menjadi ketua kelompok. Ayo. Kelompok 3 siapa ketuanya? Farah. Kelompok 2? Kelompok 2 Anggita. Kelompok 1? Naswa. Ayo. Ketua kelompoknya maju ke depan. Ini untuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Dan ini untuk kelompok 1. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang tugasnya kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD tersebut. Dan ingat, kalian harus berdiskusi, oke? Ya. Ayo silahkan dikerjakan. Buka. Jangan lupa diisi nama kelompoknya. Ya nanti.
Untuk misi ini ya. Nih. Oh iya, saya lupa. Waktu untuk pengerjaannya saya beri waktu 10 menit, oke? Setuju? Setuju. Silahkan dikerjakan. Iya, digunting. Dikerjakan bersama lo ya. Diskusi. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis. Dibagi tugas mungkin ada yang mau mengerjakan ini. Ini digunting sini aja langsung, nggak apa-apa. Di shred gitu nggak apa-apa langsung. Iya, dilepas aja nggak apa-apa ini ya, digunting. Nanti kamu gunting satu-satu ininya. Jangan lupa sampahnya nanti disimpan dulu. Itu buat di sebelahnya nanti. Sebentar, sini, sinian. Ini kan ada ini, produsen penjelasannya itu. Ini tempel di sebelahnya. Diteliti lagi. Bisa? Ini lainnya bisa boleh nyoba ngerjakan ini bersama-sama, nggak apa-apa. Ini nanti jawaban dari ini. Ini nanti ambil di sini ya, Bu ya? Iya, jawabannya ini. soalnya ya? Nah, ini soalnya nanti dijawab di sini, diisi ya. Iya. Ini ya, bukan yang ini kan? Yang ini. Oke. Waktunya sudah habis. Siapa yang tadi selesai pertama? Kelompok 1. Ayo coba kelompok 1 presentasikan hasilnya. Semuanya maju sini. Sini. Ayo, maju semua kelompok 1. Sinian, sinian. Yuk, mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Naswa, Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, dari teks yang telah kami baca, ditunjukkan. dari teks yang telah kami baca, yaitu Rahasia Danau Biru. Ya, pertanyaan nomor 1. Berdasarkan cerita Rahasia Danau Biru, susunlah 2 rantai makanan yang berbeda yang menunjukkan hubungan antar makan ular. Ya, nomor 2. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika reaksi di Danau Biru punah? Jelaskan dampaknya terhadap rantai makanan yang ada. Ikan gabus akan mati karena tidak ada ikan kecil. Ya, selanjutnya. Langsung jawaban nomor 1. Dekomposer. Ya, nomor 2. Pengurai makhluk hidup, yaitu dekomposer. Benar apa salah? Benar. Lanjutnya. Yang keras. Makhluk hidup pemakan daging. Apa? Dekomposer. Karnivora. Makhluk hidup pemakan daging, karnivora. Benar apa salah? Makhluk hidup pemakan daging, karnivora. Benar apa salah? Benar ya. Selanjutnya.
Yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, produsen. Benar apa salah? Benar. Selanjutnya. Makhluk hidup pemakan tumbuhan, herbivora. Salah atau benar? Makhluk hidup pemakan tumbuhan, herbivora. Salah atau benar? Salah atau benar? Makhluk hidup memakan tumbuhan, herbivora. Coba dicek jawaban kalian. Benar apa salah? Benar atau salah? Ya. Ya, pemakan tumbuhan herbivora. Benar. Beri tepuk jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, good job. Terima kasih kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama ada rantai makanan. Ada produsen, yaitu rumput. Agak ke sini. Ya. Selanjutnya. Dan produsen mampu memproduksi. Diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Ya, ditunjukkan apa yang di sini dekomposernya? Jamur. Udah. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tepuk jempol dulu untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, good job. Oke, terima kasih kelompok 2. Silahkan kembali. Yang terakhir kelompok 3. Ayo maju ke depan. Ayo, dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan. Terima kasih. Wah, setelah kalian mengerjakan LKPD, sekarang kalian lebih mengerti kan tentang apa itu rantai makanan. Coba sekarang saya tanya, apa sih contoh dari produsen? Rumput. Apa? Ya, pohon. Apalagi? Ya. Buah dan tumbuhan. Selanjutnya, apa sih contoh dari konsumen tingkat 1? Kelinci. Apa ciri-ciri? Ya, tikus. Apa itu? Apa ciri-ciri konsumen tingkat 1? Iya, pemakan produsen. Kalau konsumen tingkat 2, contohnya apa? Ular. Apalagi? Kodok bisa. Kalau konsumen tingkat 3? Buaya bisa. Apalagi? Harimau. Citah. Kalau dekomposer atau pengurai, contohnya apa? Belatung. Apalagi? Jamur, cacing. Bakteri. Berarti kalian sudah pinter semuanya ya. Rayap nggak apa-apa, sama juga. Selanjutnya, sepertinya kalian juga sudah loyo. Kita ice breaking terlebih dahulu. Berdiri semuanya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau saya ngomong cap, tangannya gini, tangan kanannya, tangan kanan. Kalau saya ngomong chip, tangan kirinya ke temennya. Kalau saya ngomong cup, cepet-cepet ditangkap tangan temennya, oke? Oke? Saya mulai ya, konsentrasi. Konsentrasinya mulai. Cap,
Cap. Cap. Cip. Cuk. Lagi ya. Ternyata masih banyak yang belum konsentrasi. Lagi, ulangi. Cap. Cip. 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 Cap. Cip. Cuk. Oke, selanjutnya mari kita, karena kalian sudah mulai berkonsentrasi lagi, sekarang saya punya asesmen atau tugas yang bisa kalian kerjakan secara individu. Ingat, secara individu berarti tidak boleh mencontek, oke? Waktunya habis. Ayo dikumpulkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dikumpulkan semuanya? Oke, sekarang kalian berarti lebih paham kan tentang apa itu rantai makanan. Coba saya tanya sekarang, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja sih? Rantai makanan, apalagi? Rantai makanan dibagi menjadi 3, peranan apa? Produsen, konsumen, Dekomposer. Apa sih contoh dekomposer? Bakteri apalagi? Jamur apalagi? Cacing. Cacing laut apalagi? Belatung. Selanjutnya, apa sih contoh dari produsen? Apa contoh produsen? Rumput, wortel, pohon, tumbuhan. Pokoknya semuanya tumbuhan itu produsen. Sekarang saya tanya, produsen bisa menghasilkan makanan sendiri karena bantuan dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, apa sih konsumen? Ya, konsumen memakan produsen atau memakan makhluk hidup yang lain. Sifat-sifat konsumen ada menjadi 3. Yang pertama adalah pemakan tumbuhan atau herbivora. Yang kedua, pemakan segalanya atau omnivora. Yang ketiga, pemakan daging atau karnivora. Sekarang saya tanya lagi, kalau ada hewan meninggal, ada konsumen meninggal, terus bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer dan akan menjadi humus. Apa sih fungsi humus? Menyuburkan tanah. Ya, fungsi humus adalah menyuburkan tanah. Oke, sekarang saya punya sesuatu. Saya punya sticky note. Nanti kalian tuliskan bagaimana sih perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini. Dan apa saja yang telah kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini yang dulunya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Gitu. Tuliskan ya. Saya akan bagikan satu persatu. Kalau sudah, tolong ditempelkan di papan ya.
Dituliskan bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Lalu hal-hal apa saja sih yang sudah kalian pelajari di hari ini? Sticky note, namanya sticky note. Bentar. Kalau yang sudah jatuh. Nggak bisa. Oke. Karena kalian sudah melakukan refleksi, sekarang saya coba ice breaking lagi. Kita cek konsentrasi kalian sebelum pelajaran ini selesai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1, 3. Sepertinya konsentrasi kalian lumayan bagus hari ini. Sekarang kita coba lagi berdiri. Kita main cap cip cup lagi. Cap cip. Tidak berkonsentrasi kamu ya. Bisa duduk kembali. Masih semangat? Coba tepuk semangat. Oke, kalian masih semangat ya. Ini nanti hasil dari formatif kalian akan saya koreksi terlebih dahulu. Pada pertemuan selanjutnya akan saya berikan nilainya, dan jika nilainya ada yang kurang maksimal atau di bawah rata-rata, dia akan mengikuti remedial, yaitu mengerjakan soal-soal lagi yang sejenis soal-soal rantai makanan. Kalau ada yang di atas rata-rata, di atas KKM, sudah bisa, berarti dia akan saya berikan pengayaan, yaitu tugas lebih lanjut tentang materi rantai-rantai makanan ini. Oke? Dan untuk pembelajaran selanjutnya, ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Kalian tidak belajar? Pelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya di materi IPAS, kita akan mempelajari materi tentang piramida makanan. Dipelajari ya, jangan lupa. Kita akan mempelajari tentang apa pada pertemuan minggu depan? Piramida makanan. Oke, baiklah, karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.